Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mokoagom. Saya mahasiswa semester 4 di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang ditulis oleh Arif Furqan dengan judul Sastra Indigenis Australia, Perkembangan dan Tantangan di Era Kapitalisme Lanjut. Jadi jurnalnya adalah jurnal Peotika yang merupakan terbitan pada tahun 2016 bulan Desember. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Jadi karya sastra yang ditulis oleh Pribumi Australia ini merupakan salah satu karya yang dipersempit persebarannya, bahkan produksinya, karena memuat banyak pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh kaum kulit putih atau pendatang. Kemudian pada titik bangkit sastra indigenis Australia sebelum era 1980-an, karya Pribumi dianggap sebagai tulisan sejarah versi Black Arm Band, yaitu karya yang dianggap penuh kebohongan khas Pribumi. Selain itu, perubahan cara pandang warga Australia juga dipengaruhi oleh publikasi 3 volume buku Weh standar pada tahun 1970-an. Nah, buku ini mengungkap secara institusional oleh kaum kulit putih pada pribumi Australia yang mengakhiri Great Australia Silence atau kebungkaman Australia. Setelah merangkak beberapa tahun, perjuangan karya kaum indigenis mencapai puncaknya pada abad ke-21 ketika karya-karya mereka mulai marak diterbitkan. Setelah merangkak beberapa tahun, perjuangan karya kaum indigenis mencapai puncaknya pada abad ke-21 ketika karya-karya mereka mulai marak diterbitkan. Sandra Philip menyatakan bahwa maraknya karya indigenis Australia merupakan tanda bagi kelompok yang membutuhkan definisi. Selanjutnya, sastra indigenis Australia di era kapitalisme lanjut. Nah, salah satu tema dan genre yang banyak ditulis oleh Pribumi adalah karya yang memuat tentang trauma naratifus, yaitu terfokus hanya pada kejadian yang traumatis seperti kehilangan keluarga dan budaya, penahanan, dan kekerasan emosi dan seksual. Adapun upaya mempertahankan budaya, tradisi, serta identitas indigenis Australia tentunya bukan tanpa masalah karena mengingat intervensi kolonial, sejarah, dan warisan budaya indigenis menghadapi berbagai persoalan yang sangat rumit. Pertama adalah jarak yang membatasi antara indigenis dahulu dan indigenis yang sekarang. Kemudian yang kedua yaitu perdebatan mengenai indigeneity atau identitas indigenis yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Di mana tentu saja masalah kedua ini juga merupakan imbas dari persoalan pertama, lubang sejarah yang besar antara generasi masa lalu dan masa kini. Dan yang ketiga adalah pengetahuan tentang indigeneity yang juga berhubungan dengan siapa yang paling berhak dan benar dalam menuliskan karya tentang indigenis termasuk legenda, budaya, tradisi, dan kepercayaan mereka. Nah, dengan adanya masalah ini sepertinya perdebatan tentang otentisitas memberikan masalah yang lebih lanjut. Dengan adanya globalisasi dan berkembangnya kapitalisme lanjut menelan dan menyusupi segala macam aspek, termasuk tradisi lisan aborigin Dreamtime pun sekarang telah banyak diklaim dan ditulis baik oleh penulis aborigin maupun non-aborigin, baik dalam bentuk fiksi, non-fiksi, dan bahkan sastra anak. Pada akhirnya, globalisasi seakan bertujuan menciptakan homogenitas dengan segala akses dan upaya menjadikan dunia yang saling terbuka dan tembus pandang. Jika tidak, mungkin segala kekhasan indigenis Australia nantinya hanya akan menjadi objek komoditas yang ditunggangi oleh kapitalisme dan benar-benar menjadi objek laku jual. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada jurnal ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.